Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Takkan kau perhitungkan kesalahanku. Jauh ke dalam bibir laut, Engkau membuang dosaku. Engkau lagi kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunan-Mu, Tuhan, yang kepandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu, ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Takkan Kau perhitungkan kesalahanku. Jauh ke dalam bibir laut, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunan-Mu, Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu, ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Puji bagi Tuhan. Biar kiranya hari ini kita membaca kebenaran firman Tuhan, dan firman Tuhan ini meneguhkan iman percaya kita selalu. Kita baca di dalam Yeremia pasal yang ke-21. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia ketika Raja Yedekia mengutus Pasyur bin Melkia dan Imam Sefanya bin Masane kepadanya dengan pesan, tanyakanlah kiranya petunjuk Tuhan untuk kami, sebab Nebukadnezar Raja Babel memerangi kami. Barangkali Tuhan mau melakukan kepada kami tempat seperti perbuatan-perbuatannya yang ajaib, sehingga Nebukadnezar mundur meninggalkan kami. Kata Yeremia kepada mereka, beginilah kamu katakan kepada Zedekia, beginilah firman Tuhan Allah Israel, sesungguhnya aku akan membalikkan senjata perang yang kamu pegang dan kamu pakai berperang melawan Raja Babel dan melawan orang-orang Kasdim yang mengepung kamu dari luar tembok.
Aku akan mengumpulkannya ke dalam kota ini. Aku sendiri akan berperang melawan kamu dengan tangan yang teracung, dengan lengan yang kuat, dengan murka, dengan kehangatan amarah, dan dengan kegusaran yang besar. Aku akan memukul penduduk kota ini, baik manusia maupun bintang. Mereka akan mati oleh penyakit sampar yang hebat. Sesudah itu demikianlah firman Tuhan, maka Zedekia raja Yehuda dan pegawai-pegawainya dan rakyat di kota ini yang masih tinggal hidup dari penyakit sampar, dari pedang dan dari kelaparan akan kuserahkan ke dalam tangan Nebukadnezar Raja Babel, yaitu ke dalam tangan musuh mereka yang berusaha mencabut nyawa mereka. Orang akan memukul mati mereka dengan mata pedang, tanpa merasa sayang, tanpa belas kasihan, dan tanpa ampun. Tetapi kepada bangsa ini haruslah kau katakan, beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku menghadapkan kepada kamu jalan kehidupan dan jalan kematian. Siapa yang tinggal di kota ini akan mati karena pedang, karena kelaparan, dan karena penyakit sampar. Tetapi siapa yang keluar dari sini dan menyerahkan diri kepada orang-orang Kasdim yang mengepung kamu, ia akan tetap hidup, nyawanya akan menjadi jarahan baginya. Sebab aku telah menentang kota ini untuk mendatangkan kecelakaan dan bukan untuk mendatangkan keberuntungannya. Demikianlah firman Tuhan. Kota ini akan diserahkan ke dalam tangan Raja Babel yang akan membakarnya habis dengan api. Kepada keluarga Raja Yehuda, dengarkanlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, hai keturunan Daud. Jatuhkanlah hukum yang adil setiap pagi dan lepaskanlah dari tangan pemerasnya orang yang dirampas haknya, supaya kehangatan murkaku jangan menyamar seperti api dan menyala-nyala dengan tidak ada yang memadamkan oleh karena perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Sesungguhnya aku akan menjadi lawanmu, hai kota yang di atas lembah, gunung batu di dataran. Demikian firman Tuhan, hai kamu yang berkata, siapakah yang berani turun kepada kami, dan siapakah yang berani masuk ke tempat perteduhan kami? Aku akan melakukan pembalasan kepadamu sesuai dengan hasil perbuatanmu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menyalakan api di hutannya, yang akan memakan habis segala sesuatu yang di sekitarnya. Kita juga baca firman Tuhan di Yesaya pasal 41. Dengarkanlah aku dengan berdiam diri, hai pulau-pulau, hendaklah bangsa-bangsa mendapat kekuatan baru. Biarlah mereka datang mendekat kemudian berbicara, baiklah kita sampai bersama-sama untuk berperkara. Siapakah yang menggerakkan dia dari timur, menggerakkan dia mendapat kemenangan di setiap langkahnya, yang menaklukkan bangsa-bangsa ke depannya dan menurunkan raja-raja. Pedangnya membuat mereka seperti debu dan panahnya membuat mereka seperti jerami yang tertiup. Ia mengejar mereka dan dengan selamat dia melalui jalan yang belum pernah diinjak kakinya. Siapakah yang melakukan dan mengerjakan semua itu? Dia yang dari dahulu memanggil bangkit keturunan-keturunan aku. Aku Tuhan yang terdahulu, dan bagi mereka yang terkemudian, aku tetap Dia juga. Pulau-pulau telah melihatnya dan menjadi takut. Ujung-ujung bumi pun menjadi gemetar. Mereka datang dan makin mendekat. Yang seorang menolong yang lain dan berkata kepada temannya, kuatkanlah hatimu,
tukang besi menguatkan hati tukang emas, dan orang yang memilih logam dengan martil menguatkan hati orang yang menempa di atas landasan. Ia berkata tentang patrian itu baik, lalu menguatkannya dengan paku-paku sehingga tidak goyang. Tetapi engkau, hai Israel hambaku, hai Yakub yang telah kupilih keturunan Abraham yang kukasihi, engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya, aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sesungguhnya semua orang yang bangkit amarahnya terhadap engkau akan mendapat malu dan kena noda. Orang-orang yang membantah engkau akan seperti tidak ada dan akan binasa. Engkau akan mencari orang-orang yang berkelahi dengan engkau, tetapi tidak akan menemui mereka. Orang-orang yang berperang melawan engkau akan seperti tidak ada dan hampa. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, jangan takut, akulah yang menolong engkau. Janganlah takut, hai si cacing Yakub, hai si ulat Israel, akulah yang menolong engkau. Demikianlah firman Tuhan, dan yang menebus engkau ialah yang Maha Kudus Allah Israel. Sesungguhnya aku membuat engkau menjadi papan pengirik yang tajam dan baru. Dengan gigi dua jajar, engkau akan mengirik gunung-gunung dan menghancurkannya, dan bukit-bukit pun akan kau buat seperti sekam. Engkau akan menampi mereka, lalu angin akan menerbangkan mereka, dan badai akan menyerahkan mereka. Tetapi engkau ini akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, dan bermegah di dalam Yang Maha Kudus Allah Israel. Orang-orang sengsara dan orang-orang miskin sedang mencari air, tetapi tidak ada, lidah mereka kering kehausan. Tetapi aku Tuhan akan menjawab mereka, dan sebagai Allah orang Israel, aku tidak akan meninggalkan mereka. Aku akan membuat sungai-sungai memancar di atas bukit-bukit yang gundul, dan membuat mata-mata air membual di tengah dataran. Aku akan membuat padang gurun menjadi telaga, dan memancarkan air dari tanah kering. Aku akan menanam pohon aras di padang gurun, pohon penaga, pohon munarap, dan pohon minyak. Aku akan menumbuhkan pohon sanobar di padang belantara, dan pohon berangan serta pohon cemara di sampingnya, supaya semua orang melihat dan mengetahui, memperhatikan dan memahami bahwa tangan Tuhan yang membuat semuanya ini, dan Yang Maha Kudus Allah Israel yang menciptakan. Ajukanlah perkaramu, firman Tuhan, kemukakanlah alasan-alasanmu, firman Raja Allah Yakub. Biarlah mereka maju dan memberitahukan kepada kami apa yang akan terjadi. Nubuat yang dahulu beritahukanlah apa artinya, supaya kami memperhatikannya, atau hal-hal yang datang kabarkanlah kepada kami, supaya kami mengetahui kesudahannya. Beritahukanlah hal-hal yang akan datang kemudian, supaya kami mengetahui bahwa kamu ini sungguh Allah. Bertindak sajalah, biar secara baik atau secara buruk, supaya kami bersama-sama tercengang melihatnya. Sesungguhnya kamu ini adalah seperti tidak ada, dan perbuatan-perbuatanmu adalah hampa. Orang yang memilih kamu adalah kejijikan. Aku telah menggerakkan seorang dari utara, dan ia telah datang dari sebelah matahari terbit. Aku telah memanggil dia dengan namanya. Seperti tukang periuk menginjak-injak tanah liat, demikianlah dia akan menginjak-injak
penguasa-penguasa seperti lumpur. Siapakah yang memberitahukan dari mulanya sehingga kami mengetahuinya, dan dari dahulu sehingga kami mengatakan, benarlah dia. Sungguh tidak ada orang yang memberitahukannya, tidak ada orang yang mengabarkannya, tidak ada orang yang mendengar sepatah kata pun daripadanya padamu. Sebagai yang pertama aku beritahukan kepada Sion, dan aku memberikan orang yang membawa kabar baik kepada Yerusalem. Apabila aku melihat berkeliling, maka tidak ada seorang pun, dan di antara semua mereka ini tidak ada yang dapat memberi petunjuk atau yang dapat memberi jawab. Kalau aku menanyakan mereka, sesungguhnya sekaliannya mereka seperti tidak ada perbuatan-perbuatan mereka hampa, patung-patung tuangan mereka, angin dan kesia-siaan. Kita juga melihat di dalam 1 Samuel pasal yang ke-18. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, (1 Samuel 17 ayat ke-40). Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin, dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangan. Demikian ia mendekati orang Filistin. Dan selanjutnya di pasal 1 Samuel 18, ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud, dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Pada hari itu Saul membawa dia dan tidak membiarkan pulang ke rumah ayahnya. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikan kepada Daud juga baju perangnya, sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Daud maju berperang dan selalu berhasil kemana juga Saul menyuruhnya, sehingga Saul mengangkat dia mengepalai para prajurit. Hal ini dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai-pegawai Saul. Tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari, dengan memukul rebana, dengan bersukaria, dan dengan membunyikan gerincing. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan berkatalah ia menyebalkan hatinya, sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkan beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud. Keesok harinya roh jahat yang daripada Allah itu berkuasa atas Saul, sehingga ia kerasukan di tengah-tengah rumah, sedang Daud main kecapi seperti sehari-hari. Adapun Saul ada tombak di tangannya. Saul melemparkan tombak itu karena pikirnya, baiklah aku menancapkan Daud ke dinding. Tetapi Daud mengelaknya sampai 2 kali. Saul menjadi takut kepada Daud karena Tuhan menyertai Daud, sedang daripada Saul ia telah undur. Sebab itu Saul menjauhkan Daud dari dekatnya dan mengangkat dia menjadi kepala pasukan 1000, sehingga ia berada di depan dalam segala
gerakan tentara. Daud berhasil di segala perjalanannya sebab Tuhan menyertai dia. Ketika dilihat Saul bahwa Daud sangat berhasil, makin takutlah ia kepadanya. Tetapi seluruh orang Israel dan orang Yehuda mengasihi Daud karena ia memimpin segera gerakan mereka. Berkatalah Saul kepada Daud, "Ini dia anakku perempuan yang tertua, Merab. Dia akan kuberikan kepadamu menjadi istrimu. Hanya jadilah bagiku seorang yang gagah perkasa, dan lakukanlah perang Tuhan." Sebab pikir Daud, "Janganlah tanganku memukul dia, tetapi biarlah ia dipukul oleh tangan orang Filistin." Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Siapakah aku dan siapakah sanak saudaraku, kaum ayahku di antara orang Israel, sehingga aku menjadi menantu raja?" Tetapi ketika tiba waktunya untuk memberikan Merab, anak Saul itu, kepada Daud, maka anak perempuan itu diberikan kepada Adriel, orang Mehoa, menjadi istrinya. Tetapi Michal, anak perempuan Saul, jatuh cinta kepada Daud. Ketika hal itu diberitahukan kepada Saul, maka ia pun menyetujuinya. Sebab pikir Saul, "Baiklah, Michal kuberikan kepadanya, biarlah ia menjadi jerat bagi Daud, dan biarlah tangan orang Filistin memukul dia." Lalu berkatalah Saul kepada Daud untuk kedua kalinya, "Pada hari ini engkau boleh menjadi menantuku." Lagi Saul memerintahkan kepada mereka pegawainya, "Katakanlah kepada Daud dengan diam-diam demikian, sesungguhnya raja suka kepadamu dan para pegawai mengasihi engkau, maka sebab itu jadilah engkau menantu raja." Lalu para pegawai Saul menyampaikan perkataan itu kepada Daud, tetapi Daud menjawab, "Perkara ringankah pada pemandanganmu menjadi menantu raja? Bukankah aku seorang yang miskin dan rendah?" Para pegawai Saul memberitahukan kepada raja, katanya, "Demikianlah jawab yang diberikan Daud." Kemudian berkatalah Saul, "Beginilah kamu katakan kepada Daud, raja tidak menghendaki mas kawin selain dari 100 kulit katan orang Filistin sebagai pembalasan kepada musuh raja." Saul bermaksud untuk menjatuhkan Daud dengan perantaraan orang Filistin. Ketika para pegawainya memberitahukan perkataan itu kepada Daud, maka setujulah Daud menjadi menantu raja. Waktunya belum genap, tetapi Daud sudah bersiap. Ia pergi dengan orang-orang dan menewaskan dari orang Filistin itu 200 orang serta membawa kulit katan mereka, dan dalam jumlah yang genap diberikan merekalah semuanya itu kepada raja, supaya Daud menjadi menantu raja. Kemudian Saul memberikan Michal, anaknya, kepadanya menjadi istrinya. Lalu mengertilah Saul dan taulah ia bahwa Tuhan menyertai Daud dan bahwa seluruh orang Israel mengasihi Daud. Maka makin takutlah Saul kepada Daud. Saul tetap menjadi musuh Daud seumur hidup. Apabila raja-raja orang Filistin maju berperang, setiap kali mereka maju berperang, maka Daud lebih berhasil dari semua pegawai Saul, sehingga namanya sangat masyhur. Kita baca di Roma pasal yang ke-9. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus. Aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dan Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani, sebab mereka adalah orang Israel. Mereka telah diangkat menjadi anak dan mereka telah
menerima kemuliaan dan perjanjian dan hukum Taurat dan ibadah dan panci janji-janji. Mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaan sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal, sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel, dan juga tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham, tetapi yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunan. Artinya bukan anak-anak menurut daging adalah anak-anak Allah, tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. Sebab firman itu mengandung janji, pada waktu seperti ini aku akan datang dan Sarah akan mempunyai seorang anak laki-laki. Tetapi bukan hanya itu saja, lebih terang lagi ialah Ribka yang mengandung dari satu orang, yaitu dari Ishak, bapa leluhur kita. Sebab waktu firman ini mengandung janji, pada waktu seperti inilah aku akan datang dan Sarah akan mempunyai seorang anak laki-laki. Tetapi bukan hanya itu saja, lebih terang lagi ialah Ribka yang mengandung dari satu orang, yaitu dari Ishak bapa leluhur kita. Sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik, anak yang jahat, supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan bukan berdasarkan perbuatan, tetapi berdasarkan panggilannya. Dikatakan kepada Ribka, anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda, seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Mustahil, sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Sebab kitab suci berkata kepada Firaun, itulah sebabnya aku membangkitkan engkau, yaitu supaya aku memperlihatkan kuasaku di dalam engkau, dan supaya namaku dimasyhurkan di seluruh bumi. Jadi ia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya, dan ia menegarkan hati siapa yang dikehendakinya. Sekarang kamu akan berkata kepadaku, jika demikian, apalagi yang masih disalahkannya? Sebab siapa yang menentang kehendaknya? Siapakah kamu, hai manusia, maka kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang menentukan, mengapakah engkau membentuk aku demikian? Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya? Atau membuat dari gumpal yang sama satu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia, dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa. Jadi kalau untuk menunjukkan murkanya dan menyatakan kuasanya, Allah menaruh kesabaran yang besar terhadap benda-benda kemurahannya yang telah disiapkan untuk kebinasaan, justru untuk menyatakan kekayaan kemuliaannya atas benda-benda belas kasihannya yang telah dipersiapkannya untuk kemuliaan, yaitu kita yang telah dipanggilnya bukan hanya dari antara orang Yahudi, tetapi juga dari antara bangsa-bangsa lain. Seperti yang difirmankannya juga dalam kitab Nabi Hosea, yang bukan umatku akan kusebut umatku, dan yang bukan kekasih, kekasih. Dan di tempat-tempat di mana
akan dikatakan kepada mereka, kamu ini bukanlah umatku. Di sana akan dikatakan kepada mereka, anak-anak Allah yang hidup. Dan Yesaya berseru tentang Israel, sekalipun jumlah anak Israel seperti pasir di laut, namun hanya sisanya akan diselamatkan. Sebab yang telah difirmankannya akan dilakukan Tuhan di atas bumi, sempurna dan segera yang dikatakan Yesaya sebelumnya. Seandainya Tuhan semesta alam tidak meninggalkan pada kita keturunan, kita sudah menjadi seperti Sodom dan sama seperti Gomora. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan ini, bahwa bangsa-bangsa lain yang tidak mengejar kebenaran telah beroleh kebenaran, yaitu kebenaran karena iman. Tetapi bahwa Israel sungguh pun mengejar hukum yang akan mendatangkan kebenaran, tidaklah sampai kepada hukum itu. Mengapa tidak? Karena Israel mengejarnya bukan karena iman, tetapi karena perbuatan mereka tersandung pada batu sandungan, seperti ada tertulis, sesungguhnya aku meletakkan Sion sebuah batu sentuhan dan sebuah batu sandungan, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Amin. Puji dan syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dia Allah yang memberikan kepada kita hidup, yang memberikan pemeliharaan. Karena kasih Dialah kita diselamatkan. Oleh sebab itu, biarlah kita melakukan kebenaran firman-Nya di dalam hidup kita. Amin.